berbicara mengenai guru gaib. Nah, ini adalah kisah unik yang terjadi di sekitar kita. Terkadang seseorang yang tidak belajar pun, ketika dia berguru di guru yang sosoknya adalah gaib, ya, dia akan mendapatkan ilmu yang tidak masuk akal. Nah, itu terjadi di dunia ataupun alam spiritual, ya, alam gaib begitu. Jadi ini faktanya. Saya pribadi pun ya belajar dengan beberapa guru gaib. Apakah itu salah, Ki? Jika ada pertanyaan semacam itu, ya tidak ada yang salah. Ya, ada beberapa kisah yang ada di hidup saya, ya kurang lebih saya ceritakan 2 saja. Ada beberapa kisah yang mana kehidupan kita itu diajari oleh beberapa makhluk gaib, ya kan, semacam itu. Yang pertama, kisah yang terjadi ketika seseorang ini berguru silat ataupun tenaga dalam, ya kan. Kisahnya adalah ketika saya SD, saya punya kakak sepermainan, nih apa namanya, kakak sepermainan, pokoknya dia lebih tua dari saya. Dia suka ikut yang namanya bela diri, tenaga dalam, ya kan. Dia masuk ke sebuah perguruan tenaga dalam yang mana itu harus malam proses untuk latihannya, ya. Saya tanya di situ, saya tanya siapa namanya, kakak sepermainan itu yang lebih tua, ya Pak, mohon maaf sampai lupa saya namanya, saya panggil aja Pak Ijo. Nah, Pak Ijo ini, Mas, gue main di Mas, gue main di latihan, aku latihan tenaga dalam, latihan silat, tuh katanya begitu. Saya antar dia pakai sepeda ontel, ya, ke salah satu tempat, ya tidak jauh dari desa saya. Nah, dia menunjukkan itu loh Pak Gone, tempatnya di situ. Nah, langsung saya ajak masuk ke dalamnya. Saya yang diajak masuk maksudnya. Dia masuk, kok rame sekali, Mas, ya. Endi tah rame endi? Ternyata yang di depan mata kepala saya itu berbeda dengan yang di depan mata kepala si Mas Paijo. Katanya Mas Paijo orangnya cuma 6 orang dan 1 guru, 1 dewasa, 6 orang anak. Ternyata di situ ada 3 orang dewasa dan ada 9 orang anak. Lah sisanya itu siapa? Saya amati dari luar begitu sampai terkagum-kagum. Iku gurunya kok pandai, gurunya kok ngerimen gitu loh. Katanya apa namanya, bentuk ototnya ini tuh besar-besar. Kemudian mengajarkan tenaga dalam yang sangat wah jos banget. Tapi hawa ataupun perasaan yang ada di dalam tempat itu rasanya pengap, sesak. Itu yang terjadi. Berarti ada beberapa guru gaib yang mengajarkan murid manusia dan murid gaib, ya, clear, paham? Ya, memang ini yang terjadi di sekitar kita. Kisah yang kedua, ya, ada sebuah, ya katakanlah saya tidak menyebut daerah, ada festival untuk menari, ya ibaratnya, yang mengharuskan berpasang-pasangan, ya. Jadi kisah ini yang saya dengarkan dari narasumber adalah ada seorang di penginapan ini melihat ke bawah tempat latihannya setiap hari mau ada festival, ya. Salah satu kawannya ikut festival dan itu adalah tari yang berpasang-pasangan, setiap hari dilakukan malam hari, ya. Dilihat di situ ada 5 orang, ya, kemudian ada 3 orang, mungkin ada yang 7 orang dan lain sebagainya. Nah, suatu saat ditanya di situ, kok yang nari kok selalu ganjil? Loh, mana ada ganjil? Di situ tari pasangan. Berarti yang satunya siapa? Karena mereka berlatih sendiri, tidak ada gurunya. Hanya orang-orang biasa, ya, mahasiswa, mahasiswi ataupun remaja yang ikut nari bareng. Tidak ada gurunya sama sekali. Yang dilihat di penginapan orang-orang itu loh, siapa? Kok selalu ganjil? 1 orang mesti lebih. Ya, itu adalah kisah di penari, ya, di tari begitu. Berarti guru spiritual ada di sekitar kita. Nah, ini loh, yang bisa lihat sini apa namanya, pundak saya ditepuk, wes ojo diteruske, ya. Ini adalah sebuah kisah. Berarti ketika kamu punya guru spiritual, ya, berupa makhluk begitu, terkadang itu memberikan apa ya namanya, memberikan aba-aba, kalau ada yang nggak baik jangan diteruskan begitu, ya. Semacam itu, saudaraku semuanya. Oke, jadi paham ya saudaraku semuanya? Semoga kisah yang saya sampaikan ini memberikan wawasan baru untuk kalian semuanya.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.